Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dan pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengomentari fenomena kekinian Indonesia yang berkaitan dengan pada kesempatan ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum bisa seperti yang diinginkan oleh Presiden, yaitu hanya berkisar sekitar 5%. Ya. Tidak bisa lebih tinggi dari zaman era Presiden Jokowi. Padahal Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bisa 8%. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pandangan kontribusi, mudah-mudahan bermanfaat. Menurut pandangan saya, menurut hemat saya, fenomena untuk mencapai 8% pertumbuhan Indonesia itu memang sulit karena kendala hambatan utamanya itu paradigma yang dipakai pemerintah itu paradigma yang melahirkan pertumbuhan ekonomi yang stagnan, ya, di sekitar angka 5%. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam teori ekonomi makro itu ada yang namanya fenomena crowding out, ya. Fenomena crowding out itu adalah ketika pemerintah negara aktif di dalam aktivitas ekonomi, ya. Tetapi kemudian keterlibatan negara di dalam aktivitas ekonomi itu kemudian menggeser, ya, menyingkirkan aktivitas ekonomi dari swasta, dari private, dari kalangan bisnismen dan dari kalangan pelaku ekonomi. Padahal kita tahu pelaku ekonomi, bisnismen, dan private sektor itu sesungguhnya adalah pelaku utama di dalam aktivitas ekonomi, di dalam aktivitas bisnis, di dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Anda lihat, Anda perhatikan misalnya MBG. MBG itu memang menciptakan lapangan kerja seperti yang dikatakan Presiden. Ya. Dia menciptakan dapur-dapur baru, menyerap lapangan kerja, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga memberhentikan sejumlah aktivitas ekonomi yang lain, aktivitas warung sekolah, aktivitas pekerja-pekerja honorer yang karena efisiensi anggaran APBN yang dialokasikan ke MBG itu menyebabkan mereka di PHK, ya. Pegawai-pegawai kontrak, pegawai-pegawai honorer yang ada di lembaga-lembaga negara itu di PHK. Artinya MBG itu membangun aktivitas ekonomi baru, tapi pada saat yang bersamaan dia menyingkirkan pelaku ekonomi yang ada. Seharusnya MBG itu menstimulir aktivitas ekonomi rakyat. Yang kenyataannya dalam kejadian di lapangan kita tidak melihat hal seperti itu. Misalnya untuk kepentingan supply dari daging misalnya, ya itu kan pemerintah mengalokasikannya melalui impor, ya. Padahal impor itu tidak menghidupkan ekonomi domestik. Harusnya dengan adanya kebutuhan pangan yang tinggi melalui MBG itu mengaktifkan sektor swasta, sektor perekonomian rakyat, ya. Bukan kemudian meningkatkan impor daging sapi, meningkatkan impor wadah-wadah makanan untuk MBG itu, ya. Kan wadah-wadahnya itu kan bisa diserahkan kepada UMKM yang ada di Indonesia untuk membuatnya. Tidak perlu diimpor. Itu yang pertama. Begitu juga kita perhatikan intervensi negara lain yang mematikan sektor swasta, seperti koperasi merah putih. Itu juga sama. Bahkan belum apa-apa ada pejabat yang mensinyalir, ya, dengan keberadaan koperasi itu maka aktivitas bisnis di tingkat lapangan itu akan dicabut izinnya, ya.
mart itu akan dicabut izinnya misalnya. Hal seperti itu ya, itu yang menyebabkan keikutsertaan negara di dalam perekonomian bukan memacu, bukan menstimulir, bukan bersinergis dengan ekonomi masyarakat, dengan swasta, pelaku bisnis real, tapi malah mendiscourage ya, menyingkirkan, mematikan bahkan sebagian aktivitas ekonomi swasta. Nah, jadi kalau kita perhatikan hal yang sedemikian itu, ya apalagi kemudian kalau kita lihat juga sama Koperasi Merah Putih itu termasuk MBG ya, ketika ada item-item yang di dalam proses produksinya itu dominan didapat dari impor. Ya, tadi saya sebutkan untuk MBG, kemudian misalnya Koperasi Merah Putih baru saja ini kita melihat fenomena akan mengimpor ya mobil dari negara lain untuk kepentingan operasional Koperasi Merah Putih tersebut. Jadi aktivitas pemerintah yang sedemikian itu yang meningkatkan impor ya. Mengapa meningkatkan impor? Karena tidak menyerahkan kebutuhan itu kepada pelaku domestik ya. Seharusnya kebutuhan daging itu dipacu agar peternak bisa meningkatkan produksi daging sapi. UMKM industri rakyat menyediakan sarana wadah-wadah makanan MBG. Begitu juga kendaraannya, kalau dibutuhkan sangat besar bahkan memacu tumbuhnya industri mobil nasional. Itu yang dinamakan keterlibatan negara, itu meng-create ekonomi domestik, menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal. Tapi kalau tidak seperti itu, maka yang terjadi itu bukan menciptakan multiplier ya. Multiplier, kalau kita bilang istilah multiplier itu kan dia berimbas kemana-mana, memotivasi, melibatkan banyak pihak. Tapi kalau kemudian negara tampil dan hanya negara saja yang aktif, tidak bersinergi dengan swasta, maka yang terjadi itu namanya crowding out dalam fenomena ekonomi makro. Negara aktif di dalam ekonomi, pada saat yang bersamaan keaktifan negara itu mematikan aktivitas bisnis swasta ya, karena negara mengimpor untuk kebutuhan raw materialnya atau kepentingan aktivitas bisnis dari BUMN atau pelaku ekonomi yang di-endorse oleh negara. Atau yang kedua, karena kemudian aktivitas ekonomi negara itu hanya mengganti aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan oleh swasta. Padahal yang benar, yang ideal, kalau pemerintah menginginkan pertumbuhan 8%, keterlibatan negara itu menyebabkan crowding in, menstimulir, bersinergis dengan kalangan swasta dan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi masyarakat di menengah ke bawah atau UMKM. Kalau itu yang terjadi, maka dampak multipliernya itu benar-benar real secara ekonomi. Dia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Dan yang kedua, dia menciptakan dampak yang lain, yaitu dampak dampak pemerataan, karena melibatkan ekonomi rakyat dan UMKM. Demikian komentar saya pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.